Kami sudah memiliki kabar yang juga mengenai atau kami fokuskan kepada hal ini, yaitu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seharusnya tegas dalam proses pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN. Boyamin menilai saat ini KPK seperti tidak punya kekuatan untuk memaksa para pejabat dalam melaporkan data LHKPN ini. KPK seharusnya lebih tegas dan melakukan penekanan kepada atasan atau bahkan bisa melakukan MOU dengan pimpinan lembaga seperti Kapolri, Jaksa Agung, dan para menteri. Bahwa untuk naik pangkat atau jabatan maka orang yang tidak melaporkan LHKPN tidak bisa dipromosikan atau tidak bisa naik pangkat. Hal ini kembali terjadi pada LHKPN mantan Kadif Propam Polri yaitu Irjen Pol Verdi Sambo yang belum melaporkan harta kekayaannya. Sedangkan fakta yang terlihat oleh masyarakat bahwa Irjen Verdi Sambo memiliki sejumlah mobil mewah dan beberapa rumah pribadi di Jakarta maupun di daerah. Tepatnya di Magelang, sudah sempat saya informasikan tadi di awal. Bagaimana kemudian upaya untuk bisa menelusuri kekayaan Irjen Verdi Sambo? Dari mana dia memperoleh semua harta kekayaannya ini? Sambil juga pemirsa Anda bisa melihat ini adalah harta milik dari Irjen Pol Verdi Sambo. Ada mobil, kembali kita lihat. Nah, ini adalah rumah ada di Jalan Bangka, kemudian rumah di Jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan, dan rumah di Cempaka Residence Magelang, Jawa Tengah. Rumah di Magelang ini memang dikunjungi sebelum ke Jakarta, sebelum kejadian ataupun perkara itu terjadi, dan disebutkan oleh Verdi Sambo bahwa memang salah satu hal yang memicu kejadian itu adalah sesuatu yang terjadi di Magelang tersebut, tepatnya di rumah itu. Kemudian ini mobil yang dimiliki oleh Verdi Sambo, 2 mobil Lexus dengan nomor B77 SAM dan juga L1973ZX. Nilai dari 2 mobil itu, yang pertama adalah sekitar 800 juta rupiah, yang kedua ini mencapai 2 miliar rupiah. Kemudian masih ada lagi, bukan hanya 2 pemirsa, Anda bisa lihat dan bisa hitung sendiri dalam gambar yang kami sajikan kepada Anda. Masih ada mobil Lexus LM350 tipenya, kemudian juga kembali mobil Lexus LX570, mobil Toyota Land Cruiser, Toyota Kijang Innova Venturer. Seperti apa harta dari Irjen Sambo lainnya, ini dia. Kami akan sajikan kepada Anda, ini adalah gaji yang seharusnya diterima oleh seorang pati atau perwira tinggi polisi bintang 2. Gaji pokoknya ini berkisar antara 2,290.000 sampai 5,5 juta. Jadi antara 2,2 juta sampai 5,5 juta. Kira-kira itu besaran gaji pokok yang seharusnya diterima oleh seseorang yang ada di posisi ataupun pangkat seperti Verdi Sambo, yaitu seorang polisi bintang 2. Tunjangan kinerja yang diterima memang cukup besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji pokoknya, Rp29.085.000. Ada beberapa pertimbangan memang kenapa kemudian para pejabat tinggi ini menerima uang tunjangan yang begitu besar. Kemudian masih ada tunjangan lain, seperti tunjangan istri yaitu 10% dari gaji pokok, kemudian ada tunjangan anak 2% dari gaji pokok maksimal 2 anak. Kemudian juga ada tunjangan beras 18 kg per bulan dengan harga 8.000 lebih per kilogramnya dan tambahan 10 kg per bulan untuk istri dan 2 orang anak. Tunjangan jabatan, tunjangan lauk pauk, tunjangan lain-lain jika ditempatkan di Papua, perbatasan, atau menjadi kontingen pasukan perdamaian PBB. Tentunya jika ditempatkan di daerah-daerah seperti Papua, perbatasan, yang mungkin juga lebih sulit dan membutuhkan biaya hidup yang lebih tinggi, akan mendapatkan tunjangan juga yang lebih tinggi dan berbeda nilainya dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Nah, masalahnya adalah
Anda sudah melihat itu seharusnya harta ataupun juga jumlah gaji yang dimiliki oleh Verdi Sambo. Kemudian kita lihat hartanya juga cukup berlimpah, sesuaikah kemudian apa yang dimiliki dengan harta yang seharusnya dipunyai atau juga dimiliki oleh seorang polisi pangkat bintang 2. Untuk bisa membahas mengenai hal ini, kita akan bersama dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya Mas Mansur Febri selaku kuasa hukum keluarga dari Yosua. Selamat malam Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selain Mas Mansur, kemudian juga sudah bergabung dengan kita secara daring adalah Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Beliau adalah mantan Kabareskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita Koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Mas Boyamin Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Boyamin. Waalaikumsalam Putri. Baik, nah Mas Boyamin mungkin bisa menilai, melihat tadi kami di awal sudah sajikan gambar harta seperti apa yang dimiliki oleh Sambo dan seharusnya nilai gaji yang dimiliki oleh Sambo juga sudah kami sajikan kepada pemirsa. Anda melihat sesuai enggak atau pantas tidak seorang polisi dengan pangkat seperti itu, jabatannya Kadif Propam, pangkatnya bintang 2 memiliki harta yang luar biasa seperti itu, Mas Boyamin? Sekarang pertanyaannya gini aja, saya jawab dulu. Gajinya sekian itu kalau untuk membayar rekening listrik dan kehidupan sehari-hari aja minus loh itu Putri. Kan 3 rumah paling enggak, itu listriknya berapa? Terus bayar pulsa, bayar ini itu rekening segala macam dan makan dan biaya hidup anak-anak untuk kuliah, sekolah segala macam dengan gaji itu tidak cukup. Apalagi dengan kehidupan Jakarta yang serba mahal. Sebenarnya itu aja sudah jomplang sebenarnya ketika pada posisi ini masih punya. Dan harta rumahnya itu saya yakin itu tidak ada yang model KPR itu. Jadi dengan demikian patut diduga bahasanya sederhana begitu dapat penghasilan yang lain. Nah penghasilan yang lain inilah yang sebenarnya ada mekanisme negara untuk dilaporkan LHKPN, untuk diteliti, dilacak dan lain sebagainya gitu. Dan tugas KPK sebenarnya ini untuk menelusurinya begitu bagaimana pola kehidupan ini bisa ditopang dengan membiayai banyak hal itu. Dan apalagi juga ART juga ada, sopir juga ada. Dan juga ajudan-ajudan katanya sering juga diberi uang tambahan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya memang dari pendapatan dan pengeluaran malah dari pendapatan resmi nggak cukup itu. Pasti minus itu kalau mau dihitung. Sederhana itu aja. Baik, Pak Ito, sebenarnya di kepolisian ada tidak monitor secara internal bahwa memang mereka-mereka yang menduduki jabatan tertentu dan harus kemudian melaporkan harta mereka kepada KPK, Pak Ito, ini ada pengawasannya? Ya, sebetulnya begini Mbak Putri ya, bahwa sebagai penyelenggara negara dan juga aparatur sipil negara itu wajib mengisi daftar atau LHKPN ya, dan itu pun diserahkan kepada KPK. Saya kan punya pengalaman juga selama 35 tahun jadi polisi ya, itu dalam rangka menjaga integritas dan agar tidak terlibat dalam praktik korupsi ya. Kemudian ini pun juga berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Jadi bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN, ini akan dikenakan sanksi administratif ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sayangnya di sini tidak ada mengatur sanksi pidana ya terhadap penyelenggaraan tersebut yang tidak patuh ya melaporkan LHKPN. Kita mungkin pernah dengar juga ada penyelenggara negara yang tidak mau melaporkan untuk LHKPN. Nah sekarang apa yang disampaikan Mas Boyamin tentunya juga saya tidak ingin berspekulasi ya, karena apa? Karena tidak semua anggota polisi itu juga berasal dari atau tidak bisa digeneralisir. Ada yang mungkin keluarganya mampu ya, seperti waktu saya menjadi Kapolda ada seorang bintara yang orang tuanya itu punya kekayaan yang besar ya, yaitu dia pengusaha sawit ya, kemudian juga ada yang mendapatkan hasil dari usaha mungkin keluarga istrinya dan lain sebagainya. Tapi betul bahwa ini harus dilaporkan, kemudian juga nanti tugas daripada tentunya KPK dan pengawasan di Polri juga ada pengawasannya ya, karena ini kan nanti Irwasum itu juga akan meneliti apakah betul struktur kekayaan atau yang kepemilikan yang bersangkutan itu diperoleh dengan secara benar atau tidak ya. Saya kira mungkin kewajiban bagi seseorang itu di sini memang sayangnya undang-undang tidak mengatur secara tegas. Kalau tidak melaporkan maka bisa kena pidana. Atau kalau ditemukan ada data-data atau fakta-fakta yang
mengatakan itu dari hasil gratifikasi ataupun hasil-hasil lain yang melanggar hukum, itu pasti akan kena pidana. Saya kira mungkin itu yang terjadi di dalam organisasi, bukan hanya kepolisian saja, Mbak, tapi di seluruh lembaga penyelenggara negara. Demikian, Mbak Putri. Mas Boyamin, mungkin ada sumber-sumber lain harta kekayaan dari Pak Sambo ini, termasuk juga mungkin dari background keluarganya yang mungkin memiliki usaha ataupun juga harta warisan dan sebagainya, Mas Boyamin. Ya, setahu saya Ibu Putri memang anak seorang perwira tinggi TNI dulu. Gitu. Tapi apapun dia rumah tangga gitu, ibu rumah tangga, tidak punya penghasilan lain. Meskipun dia memang dulu dokter gigi, tapi setahu saya tidak praktek misalnya. Kalau mau jauh loh ya. Dan juga berkaitan dengan mobil-mobilnya yang banyak tadi gitu, yang ternyata ada Lexusnya juga gitu. Itu sesuatu yang menurut saya untuk hidup di Jakarta dengan gaji yang demikian, dengan tanggungan anak sekian dan ART sekian dan rumah rekening segala macam, saya yakin tidak cukup dengan gaji. Itu sudah berani berhitung lah kalau saya sekedar hitung-hitungan loh ya. Gitu. Tapi kembali kepada Pak Ito tadi tentang sanksi administratif, itu sebenarnya sederhana kalau mau menerapkan. Bagi siapapun yang tidak melaporkan LHKPN, maka tidak bisa lagi naik pangkat dan naik jabatan. Nah, ini yang agak terterobos gitu. Bagaimana seorang perwira menengah yang kemudian sampai perwira tinggi, sampai bintang 2, tidak lapor LHKPN, tapi dia malah naik pangkat dan jabatannya itu terlalu dianggap cepat bahkan. Dalam posisi ini mungkin salah satu bintang 2 di angkatan 94, meskipun ada yang lain gitu. Tapi bahwa yang dianggap melejit itu ya salah satunya Pak Sambo ini. Nah, ini yang sebenarnya mestinya pimpinan waktu itu dan sekarang pun mestinya tidak memberikan pangkat dan jabatan naik kalau dia tidak melaporkan LHKPN dan mendapatkan clearance dari KPK misalnya. Jadi ini ke depan aja lah, setidaknya Kapolri bisa membuat treatment lagi supaya patuh, semuanya melaporkan hartanya dengan baik, maka ya itu tadi, siapapun yang tidak melaporkan maka tidak akan naik pangkat dan tidak dapat jabatan, tidak dapat job. Ya sudah, kalau AKBP ya AKBP aja terus misalnya. Itu solusi ke depan lah Mbak. Baik, Pak Ito tidak memiliki laporan harta atau tidak melaporkan hartanya, tapi kok bisa naik pangkat, bahkan disebut rising star, begitu cepat jenjang untuk naik yang dijalani oleh Ferdy Sambo ini, Pak. Apakah memang ini kemudian bisa jadi membuktikan bahwa tidak atau prasyarat-prasyarat kualifikasi tidak memenuhi pun tidak apa-apa untuk bisa naik, yang penting dekat dengan atasan dan sebagainya? Mungkin begini Mbak Putri ya, di dalam sistem pembinaan personil Polri itu kan sudah ada aturannya. Seseorang untuk menjadi perwira tinggi itu harus melalui namanya Wanjakti, Dewan Kebijaksanaan Tinggi ya, yang dipimpin oleh Pak Wakapolri. Di sana aspek-aspek termasuk misalnya ada rekening gendut dan lain sebagainya itu menjadi bahan pertimbangan ya. Dan tentunya kita harus jujur juga memang bahwa bukan hanya di kepolisian saja ya, bahwa tentunya kalau tidak ada laporan, sepanjang tidak ada laporan bahwa apa yang dimiliki oleh seseorang yang akan dipromosikan itu adalah bukan berasal dari kejahatan, saya kira itu tidak menjadi catatan ya Mbak ya. Kecuali ada misalnya indikasi yang bersangkutan mendapatkan misalnya ya tanda kutip setoran ya dari mungkin tindakan pelanggaran apakah perjudian ataukah yang lain sebagainya. Dan itu pun juga pernah saya alami pada saat akan memberikan promosi kepada seseorang. Sehingga kita batalkan promosinya dan dia harus menjalankan sidang kode etik. Saya kira karena memang untuk Wanjakti ini sampai bintang 2 itu tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul harus diperhatikan oleh Dewan Kebijaksanaan Tinggi itu sebelum memberikan promosi, apalagi yang bersangkutan kan betul-betul rising star ya, karena 94 2 tahun yang lalu itu 46 tahun sudah bintang 2, itu satu hal yang luar biasa. Nah ini dilihat juga dari prestasi ya Mbak, karena biasanya yang lebih diutamakan adalah prestasi yang bersangkutan. Mungkin yang bersangkutan sekarang ini kan kebetulan kena musibah ya, kena musibah. Ya tentunya kita juga tidak tahu bahwa seseorang yang dipromosikan itu juga tiba-tiba dia mengalami suatu kejadian melakukan pelanggaran yang serius, yaitu kembali masalah manusiawi ya. Jadi saya kira tidak bisa dikatakan apa yang diberikan kepada saudara Ferdy Sambo ini adalah merupakan kesalahan dalam Sispinpers ya. Mungkin kalau nggak ada kejadian ini juga semua biasa-biasa saja dan bisa jadi yang bersangkutan akan terus naik
karirnya ya. Saya kira demikian Mbak Putri ya. Baik, kita akan jeda sejenak, tapi mungkin Pak Ito juga bisa berikan berdasarkan pengalamannya sebagai Kabar Reskrim pada saat itu juga menangani rekening gendut polisi, sumber-sumber yang didapatkan biasanya dari mana Pak? Mungkin bisa dijelaskan, nanti Mas Febri juga bisa menjelaskan dari tim sendiri yang juga melakukan penyelidikan ataupun juga investigasi, apa temuan-temuan yang dimiliki mengenai hal ini atau menyangkut dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh Ferdy Sambo. Kami akan bahas saat lagi, tetaplah bersama kami.